Acara selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh rekan kami, Dava Arya Andika. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Anakku sekalian, selamat berhari ulang tahun bagi anak-anakku yang putra, yakni Ibnu Harlah yang ke-69 dan IPPNU yang ke-68, usia yang cukup lumayan tua. Dengan melihat temanmu tadi maju, alhamdulillah Bapak merasa bangga tadi di depan sini. Perwakilan dari pengurus IPNU yang memberikan sambutan, dan juga tadi yang tidak kalah pentingnya yang membacakan ayat suci Al-Quran. Ngelus dada saya melihat anakku, hanya saja ini perlu pembinaan ya. Perlu kita bina, dan nantinya mudah-mudahan kalau sudah ketemu guru ya, perkenankan saya menyampaikan ceramah yang bertema Isra Mi'raj dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Gantian, ayo. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah diangkatnya Rasulullah oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Perjalanan yang dilakukan Rasulullah dilakukan dalam satu malam. Kejadian ini adalah peristiwa penting bagi umat Islam yang selalu diperingati pada tanggal 27 Rajab sebagai Isra. Kakak-kakakku yang dirahmati Allah, ada yang tahu apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj itu? Apa? Tanya. Apa? Ayo. Apa itu? Peristiwa penting ini memerintahkan umat Islam untuk selalu menunaikan sholat 5 waktu. Mulanya bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu. Bayangkan jika benar sholat wajib itu dilakukan 50 waktu dalam sehari semalam. Bagaimana beratnya kita melakukan sholat 5 waktu dalam 50 waktu dalam sehari semalam. Gempar. Namun dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat wajib hanyalah 5 waktu. Walaupun hanya 5 waktu, banyak umat muslim yang malas dan repot, bahkan tak ingin sholat. Peristiwa penting ini adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk meningkatkan iman dan ibadah kita, terutama sholat, as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia menghancurkan agama. Dan Allah telah berkalam dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kakak-kakakku yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling tinggi alatnya, baik dalam tutur kata maupun perbuatannya. Beliau terpelihara dari perilaku keji, dengki dan iri hati.
beliau benar-benar terbebas dari dosa karena Allah Subhanahu wa taala telah memaksum beliau. Tapi kakak-kakakku semua, walaupun Rasulullah terbebas dari dosa, beliau menghabiskan waktu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bermunajat. Beda dengan kita yang selalu menghabiskan waktu dengan TikTokan, YouTubean, dan lato-latoan. Benar nggak? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutami mama karimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kakak-kakak, cinta sama Rasul tidak? Ih, kok yang jawab sedikit? Kakak-kakak, cinta sama Rasul tidak? Sekarang ini, malaikat sedang menyaksikan kita berkumpul dan bersilaturahmi di halaman ini. Sekarang ini, marilah kita pahami, Nabi, suri, teladan yang baik bagi kita semua. Nabi Muhammad adalah pribadi yang baik, sopan, santun, dan lemah lembut. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah diejek, Rasulullah dihina, Rasulullah dicaci maki. Tapi beliau membalasnya dengan iman. Apakah kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah tersebut? Coba kakak-kakak. Kalau diejek temannya, bagaimana sikapnya? Apakah kakak-kakak diam saja? Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Beliau mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Beliau bapak yang baik, kepala rumah tangga yang bijaksana, dan tetangga yang ma'ruf. Sebagaimana dalam firman Allah, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kakak-kakak yang dirahmati Allah, mau tidak hidup bahagia dunia akhirat? Kakak-kakakku yang dirahmati Allah, siapakah orang yang baik akhlaknya? Rasulullah. Siapakah orang yang baik hatinya? Rasulullah. Siapakah orang yang dijamin diampuni segala dosa-dosanya? Rasulullah. Siapakah orang yang sholat malam sampai kakinya bengkak karena banyak sholat dan banyak sujud? Rasulullah. Tapi saya yakin di sini ada yang kakinya bengkak karena banyak sholat dan banyak sujud. Contohnya kakak-kakak. Kakak-kakak, kakinya bengkak karena apa? Ayo. Ada yang jawab lato-lato nih. Tapi saya yakin di sini ada yang kakinya bengkak karena banyak sholat dan banyak sujud. Amin Allahumma. Rasulullah memperbaiki akhlak dengan akhlak. Rasulullah mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Jadi kakak-kakak, saya mengajak kalian untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tepuk tangan sekalian, ya sekalian tepuk tangan. Iya. Satu lagi. Tepuk tangan yang meriah. Potong tubuhnya, potong tubuhnya sekarang juga, sekarang juga. Minjamina balikan lafad, wa taqudina biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha indaka darajat, wa tuballighuna biha rasul.